Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain. Hadratin jami'il ulama auliya syuhada salihin wa khususan ila hadrati sultanil auliya sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Al-Baghdadi wa arwahi jami'il ulama auliya syuhada salihin wa khususan arwahi Syekh Abdullah Mas'ud As-Sidat wa Syekh Muhammad Mahmud Mas'ud wa arwahi jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat khususan ahli hadzal ma'had. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Bismillahirrahmanirrahim. Tanzilal azizir rahim. Tanzilal azizir rahim oleh nurunake zat kang menang, ar-rahimi tur zat kang welas. Kata tanzila ini menurut penafsirannya fa in quri'a bin nasbi yakunu nasabuhu bil fi'li al mahdhuf fa taqdiruhu iqra tanzilal azizi. Jadi ketika kita membacanya secara nasab, artinya kita baca berakhiran fathah tanzila, maka sebenarnya di situ terdapat sebuah kata kerja atau kalimat fi'il yang terbuang. Seandainya mau kita tampakkan, maka di situ sebenarnya ada kata iqra tanzilal azizir rahim. Di situ artinya secara posisi kata dia menjadi maf'ul bih. Artinya ya Muhammad, wahai Muhammad, iqra al-munazzal minal azizir rahim. Bacalah Al-Quran yang diturunkan dari zat yang maha mulia, ar-rahim, dan yang maha belas kasih. Wa in quri'a birraf'i, tapi seandainya kita membacanya dengan rafa, artinya tanzilu, boleh dibaca tanzila, berarti boleh dibaca tanzilu. Yakunu khabaran li mubtada' mahdhuf, maka dia secara posisi kata menjadi khabar dari mubtada' yang terbuang, yaitu seandainya ditampakkan maka akan muncul sebuah kata hadzal qur'anu munazzalun alaika. Hadzal qur'anu munazzalun alaika. Al-Qur'an ini diturunkan kepadamu biwasitati Jibril alaihissalam, dengan perantara malaikat Jibril alaihissalam. Dari siapa? Minal azizi, dari zat yang maha Napa al-aziz itu mulia, ya? Mulia. Maka ditafsiri mulia di sini artinya apa? Al-ghalib, yang menang, al-muntakim, dan zat yang maha membalas, minal asi, daripada orang-orang yang durhaka. Artinya kenapa Allah ini al-aziz menang kok ditafsiri zat yang menang dan zat yang bisa membalas orang-orang yang bermaksiat? Karena kebanyakan orang-orang yang bermaksiat itu beranggapan bahwa dia tidak akan mendapatkan balasan, gitu. Mengenai dia tidak akan mendapatkan balasan karena kekuatannya, mungkin karena powernya, sehingga dia merasa tidak ada yang bisa mengalahkan dia. Nah, maka di sini penegasannya adalah
Allah Al-Aziz ini zat yang menang dan yang bisa memberikan balasan. Bahkan balasan Allah ini kemudian nanti melebihi siapapun. Contoh, ketika orang ini masih hidup di dunia, orang memberikan balasan atau sesuatu yang sakit itu pentok meninggal dunia, ya kan? Orang kalau sudah memberikan pembalasan paling penting sampai meninggal dunia ya sudah, tidak ada rasa yang melebihi itu balasan itu. Tapi kelak di akhirat takarannya meninggal dunia tapi tidak meninggal dunia itu justru lebih sakit. Gitu. Secara di dunia itu dia mendapatkan balasan sesuatu, siksaan sesuatu sing secara nalar umumnya itu dia sampai meninggal dunia, tapi kelak di akhirat tidak meninggal dunia. Dan ini akan terjadi berulang-ulang. Maka di sini Allah itu kalau menyiksa melebihi orang yang menyiksa. Bahkan kalau mengasihi pun juga sama. Mengasihi Allah juga melebihi orang-orang yang mengasihi. Ar-Rahim, zat yang maha berbelas kasih terhadap siapa? Lil muti'ina, bagi orang-orang yang taat kepada Allah. Nah, maka di sini faqra ya Muhammad hadzal Quran, bacalah Muhammad, Al-Quran ini diturunkan untuk siapa? Lil munkirina, bagi orang-orang yang mengingkari, hatta yasma'u kalami, sehingga mereka semua mendengar perkataanku, wa yakhafu minni, dan mereka takut kepadaku, wa yaji'u ilal insaf, dan mereka datang kepadaku dengan secara sadar, dengan sadar. Ya, artinya niki napa? Al-Qur'an Tanzilal Azizur Rahim ini kan, apalagi orang-orang dulu, orang-orang jahiliyah, niku seperti tadi, mereka masih membanggakan kebangsawanannya, mereka membanggakan kekuatannya, bala tentaranya, sehingga Allah perlu ketika memberikan penguatan atas kerasulan Muhammad, maka Allah memberikan sebuah statement bahwa inna kalaminal mursalin ala surati mustaqim tanzilal azizir rahim. Al-Quran ini siapa yang menurunkan? Yang menurunkan itu siapa? Yang menurunkan zat yang bisa memberikan balasan terhadap orang-orang yang ingkar dan juga berbelas kasih terhadap orang-orang yang taat kepada Allah. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Litunzira, agar kamu memberikan peringatan, atau cara bahasa Jawa ini litunzira drapun meden-medeni sira kauman ing kaum ma ing barang unzira kang dan medeni sapa abauhum bapak-bapake kaum. Alam ataklil litanzil kila fama fima unzira linnafi ailam ya Allah ailam tunzir abauhum al aqrabun litatawuli mudatil fatrah wakila ma bimana alladzi ailitun dira qauman alladzi unzira bihi abauhum. Jadi salah satu fungsi Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad di sini disebutkan agar Nabi Muhammad memberikan peringatan terhadap kaum-kaum dengan sesuatu yang telah kemudian dijadikan peringatan bagi ayah-ayah mereka yang terdahulu. Nah, secara fungsi gramatika lam litung diro ini mempunyai lam awal itu disebut dengan lam taklil. Dan litanzil makna menurunkan, atau ada yang mengatakan ma di sini bermakna nafi. Nafi artinya berarti tidak. Ailam tungzir, tegese mereka tidak menerima tidak mau menerima peringatan ayah mereka yang dekat-dekat itu. Kenapa? Litatawuli mudatil fatrah. Memang kita melihat sejarah masa Rasulullah SAW kemudian ditarik ke atas, ini masa fatrahnya lama artinya sejak Nabi Ibrahim, ya kan?
Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Di Mekah itu tidak turun apa? Rasul, tidak turun Nabi. Itu namanya masa fatrah yang sangat apa? Lama gitu. Sehingga ajaran-ajarannya Nabi Ibrahim, ajaran-ajaran Nabi Ismail ini masih ada yang menjaga secara murni, yaitu para keluarga besarnya Nabi Muhammad, tapi ada juga yang kemudian sudah menyelewengkan. Salah satu contohnya, orang-orang dulu itu juga tawaf di Ka'bah, tapi tawafnya dengan telanjang misalnya. Gitu, tawaf di Ka'bah tapi dengan telanjang misalnya. Lalu tawafnya ajarannya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, tapi pelaksanaannya sampun apa? Melenceng dari yang misal pesertanya rada akeh niku gitu. Pesertanya lah artinya nopo? Masa yang kemudian lama ini jeda fatrah itu mungkin bisa dikatakan jeda diutusnya para rasul ini kan termasuk lama, sejak Nabi Ismail kemudian baru datang di situ Nabi Muhammad SAW. Kenapa demikian? Karena selain kanjeng Nabi Muhammad, rasul ataupun nabi zaman dulu itu kan bersifat kedaerahan, gitu, bersifat kedaerahan. Jadi ada dua nabi yang satu sangat universal, sangat umum, yang kedua agak, artinya dibanding yang lain ini lebih umum. Siapa? Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam itu nabi penutup, tapi di Bani Israel misalnya. Maka ini berlakunya hanya di kelompok Bani Israel. Dan ini tidak sampai menyentuh di Arab saat itu, artinya Makkah khususnya. Kemudian yang paling umum mencakup seluruh alam semesta sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak heran kemudian ketika masa fatrah sejak Nabi Ismail kepada Nabi Muhammad ini kemudian tidak ada ajaran para nabi yang sampai ke situ, sehingga di sini bahasanya orang-orang terdahulu, orang-orang Quraisy terdahulu itu tidak mendapatkan peringatan karena masa fatrah yang panjang tersebut. Fahum ghafilun, fahum mongko te kaum iku ghafiluna padha lali sapa kaum. Lupa dari apa? Sehingga mereka lupa dari iman, warusdi dan petunjuk, karena sudah saking nopo, saking lamanya mau. Maka di sini ya Muhammad, anzalna ilaika hadzal Qur'an litakhawwifi bihi alqaum alladzina lam yukhawwafu. Maka Muhammad, saya menurunkan Al-Qur'an ini agar engkau gunakan untuk memberikan peringatan terhadap suatu kaum yang sudah lama tidak diberi peringatan. Alladzina lam yukhawwafu. Nah, kemudian siapa yang dimaksud kaum di sini? Al-murad minal kaum adalah Quraisy, Quraisy atau orang-orang Quraisy. Ini yang dimaksud di sini fahum ghafilun, ini adalah orang-orang Quraisy. Li'annahu min zamani Ismail salam ila zamani maja'ahum nabiun wala mursan li'annahum ghafiluna la ya'rifuna dinan wala syariatan. Sehingga karena jeda yang sangat lama tadi sejak zaman Nabi Ismail sampai kemudian datangnya Nabi Muhammad, sehingga orang-orang kafir, orang-orang Quraisy itu lupa terhadap iman, lupa terhadap agama, sehingga mereka tidak mengenal agama, tidak mengenal syariat. Nah, ini jeda gitu. Ya, memang cara nabi-nabi dulu ini ada istilah nopo niki. Ada istilah fatrah, masa nopo? Masa kekosongan nggih. Masa kekosongan. Nggih. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Laqad haqqa, demi yakti teman-teman tetap apa al-qawlu dawuh ala aktsarihim ing atase luwe akeh-akeh kaum fahum mengkoti kaum iku la yu'minuna ora padha iman sapa kaum. Ai wajabat tegese tetep apa kalimatul azab,
kalimatul azab ala aksarihim ing atase luwe akeh-akeh kaum li anallaha temen sedune Allah taala kaum luhur iku alima pirsa sapa Allah bi ilmihi lan sifat ilmune Allah al azali kang azali inna aksara quraisyin temen sedune luwe akeh-akeh wong Quraisy iku la yu'minuna billahi wa risalati Muhammadin ora padha iman sapa Quraisy billahi Allah wa risalati Muhammadin dan kautuse Muhammad alaihi salam ka Abi Jahal wa Utbah wa Syaibah wal Mughirah wa amsalihim. Seperti siapa contohnya? Abu Jahal, Utbah, Syaibah, Mughirah wa amsalihim. Fal khitab fi haqqi haula'il asqiya li ta'kidil hujjah. Kemudian khitab tadi laqad haqqal qaulu napa wau ala aksarihim fahum la yu'min ini untuk menguatkan. Sebenarnya Gusti Allah nggih sampun pirsa. Allah pirsa. Wong-wong kafir Quraisy ini kebanyakan tidak akan percaya, tidak akan mengimani Allah dan Rasulnya. Bahkan ada yang sampai disebutkan bainim oleh napa niki? Oleh penafsirnya ada Utbah, ada Syaibah, Mughirah, Abu Jahal gitu. Maka di sini kenapa kok sampai disebut itu untuk menguatkan hujah lali tolabil iman, bukan karena Allah niku pengen ngersake iman. Karena memang Allah pun pirsa mbok dikapak-kapak niku napa jenenge fahum wa filun niku wau. Mereka memang betul-betul. Nah maka beruntung kados kula jenengan sedaya orang-orang Indonesia sing sedulure Kanjeng Nabi nggih mboten gitu kan. Senegara gitu tidak sak bangsa yang mboten tapi beriman. Kenapa? Karena banyak orang-orang dulu itu melihat mukjizatnya Kanjeng Nabi, bahkan melihat Kanjeng Nabi Rasul langsung, tapi karena memang hatinya yang ditutup, gak akan percaya. Contoh salah satu pamannya Kanjeng Nabi ini Abu Jahal niki contohnya. Abu Jahal itu suatu saat gerah sauntawis etok gerah sini tamarozo gitu etok nama loro agar apa? Agar Muhammad ini datang kepadanya untuk menjenguk gitu. Tapi maksudnya bukan memang akan ada silaturahim, di situ sudah menyiapkan jebakan gitu, menyiapkan jebakan sehingga dia itu loro menyuruh orang di depannya sudah menggali sumur dan di situ sudah ditutupi dengan tutup agar nanti kalau Nabi Muhammad datang ya kecegloh. Akhirnya berita gerah larane salah satu pamannya Nabi ini terdengar kepada Nabi. Nabi ini mbok dikapak-kapak nang wong apik gitu. Krungu wong loro pemene kok pamane sendiri itu kan langsung datang. Nah, ketika Kanjeng Nabi hampir sampai ke depan rumahnya Abu Jahal ini, kemudian beliau diaturi peringatan oleh siapa? Malaikat Jibril. Kita diatur, ya Muhammad, ampun diterusaken. Niku jenengan akan dijebak ting niku pun enten sumur. Pun enten sumur. Akhirnya itu Nabi Muhammad balik mboten sios masuk ke rumahnya. Mendengar Nabi Muhammad tidak jadi masuk ini, kemudian dia hilang rencana sing mau menawa niku karo Gusti Allah memori ini mungkin di pause gitu, di pause lagi kayak dia wis duwe rencana macam-macam itu. Muhammad sambil lari mengejar Nabi Muhammad. Akhirnya apa? Akhirnya dia sendiri yang jatuh ke sumur. Maka hati-hati man hafara bi'ran li akhihil muslim waqa'a fi. Mulai dia kaidah. Barang siapa kemudian napa jenenge menggali sumur untuk untuk mencelakai saudaranya apalagi seorang muslim, maka dia sendiri akan jatuh ke situ. Ini berlaku terhadap ini. Sehingga akhirnya kiambak ini ditulungi, minta tolong kepada anak buahnya. Misalnya kiambak ini boleh mendet gali sumur itu 5 meter pakai tali 5 meter
Ternyata sumurnya memanjang, semakin dalam, tambah lagi semakin dalam. Akhirnya dia tersadar tinggi sorgi ke ono sing so nulung aku kejaba Muhammad. Akhirnya tulung jaluk tulung karo sing dhuwur Muhammad kon rene kon nulung. Itu akhirnya Nabi Muhammad datang. Muhammad tidak pakai tali, tidak pakai bambu. Asta beliau ini diulungkan seperti itu, naik. Nah, sampai atas ini pun diambil orang cuma malah syahadat itu ya mbak. Melihat seperti itu tidak malah syahadat, orang ini asyhadu an malah unek-unek kayak antas sahir. Pancen sirongi mbah-mbahne tukang sihir Muhammad, malah seperti itu. Ini betapa ya namanya hidayah iman itu mahalnya, bukan main. Gitu. Orang-orang sing wis cetok-cetok roh Nabi langsung, Rasul langsung melihat napa niki mukjizatnya langsung mawon, nek memang di sini sudah ditutup. Wah. Weruh iki ora mukjizat, weruh mesti dengan sihir, mesti sihir Maka perlu dan sangat harus kita syukuri sekali kula jenengan sedaya sebagai orang-orang Indonesia sing jauh dari sana kok diberi napa keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala nggih. Kenging apa Gusti Allah pirsa banget lali talabil iman li anna Allah taala alima annahum laisu min ahli tauhid wal iman. Karena Allah pirsa gitu, Allah tahu mereka itu tidak orang yang ahli tauhid dan juga ahli iman. Nah, apapun yang diberikan bentuk peringatan apapun itu boten mandi. Tapi kenapa kok kon memperingatkan, tetap kon memperingatkan gitu. Kok tetap kon apa? Kok memperingatkan niku napa nggih untuk menguatkan hujah. Hujah niku napa to? Hujah niku alasan nggih. Artinya ketika besok utawa gampange macam-macam niku tidak ada tuntutan toh. Orang wah kula nyong biyen domongi gak ngono malah payah. Kadang kan seperti itu nggih. Gampang ngomong. Gampang lama dong kono-kono domongi nyong ora domongi ya nyong ora iso kan. Kalau sudah seperti ini maka besok sudah itu betul-betul bebas karena memang pada hakikatnya dia mbak niku melakukan apapun walaupun itu secara zahiriyah ini berhubungan dengan orang lain tapi hakikatnya berbuat untuk diri sendiri. Gitu. Pada hakikatnya mbak misalnya saya punya istri, saya berbuat baik pada istri, hakikatnya berbuat baik untuk diri sendiri. Gitu. Saya punya anak, berbuat baik pada anak, hakikatnya berbuat baik pada diri sendiri. Hakikatnya. Maka di sini sama. Besok ya namanya kekerabatan dadek bengek niku kalau tidak karena jalur dengan ditambahi jalur keimanan ketakwaan tidak ada artinya. Gitu. Bahwa kiyambak itu ya contohnya niki. Ponakane iki saapi-apike nabi, saapi-apike rasul. Sahibu syafaatil uzma. Ponakane niku. Tapi wong mboten genah gitu tetep bisa nggih. Walaupun dalam riwayat lain Abu Lahab juga mendapat dispensasi keringanan karena pernah kita pernah remen kali lahiri kanjeng Nabi ini kan setiap Senin tok jangan setiap Senin dispensasi siksa Senin dia ya lalu Pak ya balik setahun sepisan Senin bulan pertama meneng payah nih ya Allah ya. Kang Hamdan satu ayat Kang Hamdan inna ja'alna Kang Hamdan dibaca satu ayat jenengan baca satu ayat inna ja'alna fi a'naqihim a'udzu billahi minasyaitonir rajim inna ja'alna fi a'naqihim Allah inna temen setuhune kita iku ja'alna ndadekke kita fi a'naqihim ing dalem gulu-gulune kaum aghlalan ing belenggu fahiya utawi aghlal ila azqani maring janggut fahum ta kaum iku muqmahuna wong kang den napa niku dangake sirahe ngeten nggih dangake sirahe niki apakah
dawuh niki majazi napa-napa coba kita artosipun nggih. Jadi secara bahasa, secara bebasnya Allah menjadikan belenggu atau rantai pada gulu leher-lehernya kaum tersebut, dan ini sampai kepada janggut. Ayrafi'una ru'usahum ghazuna absarahum li'anna umudal ghili fi unukil maghlul yadkhulu tahta dhaqanihi fayamna'uhu khafdu ra'sihi. Wa hadhil ayat ala sabilit tamsil liman la yu'minu billahi. Tamsil nggih. Wa yatakabbaru biman kanat yaduhu ila unuk, ya, biman kanat yaduhu ila unukihi wa rafa'a ra'sahu ila sama' wa lam yara syai'an. Terus ayat ini menjadi sebuah tamsil, perumpamaan orang-orang kafir tersebut tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya itu seperti orang-orang takabur gitu. Mereka napa kepalanya diangkat, kemudian napa niki liman la yu'minu billah wa yatakabbar biman kanat yaduhu ila unukihi wa rafa'a ra'sahu ila sam'i. Jadi mereka itu wis betul-betul tidak mau menerima napa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari rafi'una ru'usahum ghaduna absarahum. Wis danga gitu, danga plus napa merem. Ndak ya angel banget ora wae berubah iki. Danga merem mulai. Gitu kandhani danga merem iki mesti angel iki potongane ngoten lho. Walam yara syai'an, dan mereka tidak mau melihat apapun. Nah, ada juga tinggi kila hiya akhbarun an ahwalil kuffar. Tapi ngendikake juga bahwa ini adalah salah satu berita tentang kondisi orang-orang kafir fi jahannam, di dalam neraka jahanam. Jadi yo digantung ngoten to, berarti misalnya posisinya gantung ada iki kan ya. Orang-orang kafir seperti itu ya. Artinya maka kafir yang di sini beda dengan halnya kafir dengan yang lain, karena kafir ini nanti ada juga kafir nikmat, ada kafir yang berupa kafir akidah nggih. Sebagaimana sifat nifak niku kan nggih ngeten nggih. Nifak itu kan ada nifak apa namanya akidah, ada nifak sing boten. Jadi nek cara dene nifak sing kemudian sampai fitarkil asfal minan nar niku ya sing nifak napa? Akidah gitu, pelakunya namanya munafik. Tapi nek sing nifak sing gambile mboten sampai kepada akidah niku mboten. Contohnya orang nifak akidah nek cara contoh sing pun nyata adalah Abdullah bin Ubay bin Salul nggih, sing secara zahir menerima dan mendukung Kanjeng Nabi, tapi batinnya betul-betul memusuhi Kanjeng Nabi. Itu kan artinya niki namanya nifak secara akidah, nah nggak mau menerima gitu. Tapi nek dewi kadang-kadang ngapusi berarti gitu. Karena dia kan masuk belum tahu ngapusi gitu. Janji orang tahu nepati kayaknya dia mesti tahu gitu. Niku kan termasuk min alamatin munafik gitu. Niku munafiknya betul munafik nopo. Bukan karena mencari pembenaran ya, memang ada ngeluhnya sendiri-sendiri gitu. Gitu. Nah, artinya memang nggih, ya sebenarnya kafir kan katanya niku nggih. Kafir itu gak ada kafir sing betul-betul menutup terhadap apa namanya keimanan, ada juga kafir kemarin nopo kita karena masih terlalu melihat kemampuan, skill dan keahlian kita sehingga kita menutupi bahwa apa yang kita terima adalah pemberian Allah. Ini namanya juga kafir. Ini kafir nikmat. Bahkan dia lupa kalau dia seperti itu juga karena Allah juga. Jadi artinya niki Al-Quran secara kesimpulannya Al-Quran ini diturunkan oleh Allah sebagai penegas. Artinya ketika Kanjeng Nabi di masa beliau tidak dipercaya, bahkan diingkari, dihina dan lain sebagainya, Allah sendiri yang menghibur dengan Allah menurunkan ayat yang disitu menegaskan bahwa Rasul ini atau Nabi Muhammad ini adalah betul-betul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah juga memberitahu kepada Nabi Muhammad bahwa sebenarnya memang mereka modelnya seperti itu. Bahkan seandainya kamu beri peringatan pun Muhammad,
mereka tidak akan mau menerima, gitu. Bahkan di situ diumpamakan bagaimana penolakan mereka secara sikap dan lain sebagainya, gitu. Semoga deres kita bermanfaat, diberikan napa jenengane menjadi salah satu jalan benar bertambahnya ilmu, menguatkan keimanan. Yang perlu kita garis bawahi lagi, kenikmatan keimanan yang kita terima ini sebuah anugerah yang sangat besar, dan itu napa harus patut dan harus kita syukuri dengan cara meningkatkan keimanan. Meningkatkan keimanan salah satunya adalah dengan membaca ayat-ayat Allah, gitu. Membaca ayat-ayat Allah niku baik ayat yang berupa teks ataupun ayat berupa kauniyah, kejadian, gitu. Niku juga akan meningkatkan. Kemudian membaca apa namanya beberapa hadis, kemudian dawuh-dawuh para ulama, itu juga bisa meningkatkan keimanan kita. Termasuk dalam hal ini, semoga apa yang kita lakukan ini menjadi media sarana untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.